ada subtipe namanya, tipe bagian dari tipe yang dasar yang tadi ya. Kemudian ada konversi tipe data. Konversi ya contohnya tadi numerik ke karakter. Terus ada khususnya spesifik apa bedanya tipe CAR dan varchar 2. Tadi sepintas sudah saya jelaskan ya. Kalau ini kan tetap, ini variabel. Nah, di sini berikut nanti perbandingan perbedaannya. Terus ada manipulasi data. Manipulasi itu biasanya pakai perintah-perintah si SQL, DML ya, tapi di program PLSQL. Oke, untuk subtipe dulu gambarannya, setiap tipe dasar itu menentukan satu set nilai ya, satu kumpulan dan satu set operasi proses ya, perintah yang berlaku di variabelnya untuk item dari tipe itu. Subtipe menentukan set operasi yang sama dengan tipe dasar. Dasar tuh kayak tadi yang skalar ya, tapi hanya sebagian dari nilainya. Subtipe tidak memperkenalkan tipe baru, kan namanya juga sub, pasti bagian ya, tetapi menempatkan batasan dari opsi pada tipe dasarnya. Subtipe dapat meningkatkan keandalan, menyediakan kompatibilitas dengan tipe dasar. Ini ANSI itu American National ya, tipe apa karakter-karakter yang ada di pemrograman ANSI ISO, jadi udah standar. Seperti karakter A besar, A kecil, itu punya nilai ininya ANSI ya, di nomor berapa, dan meningkatkan keterbacaan dengan menunjukkan tujuan menunjukkan konstanta dan variabel. Itu subtipe, jadi bagian dari tipe dasarnya. Nah, jenisnya di PLSQL itu menetapkan beberapa subtipe dalam paket yang standar. Misalkan PLSQL mendefinisikan subtipe karakter dan integer. Nah, jadi sintaknya seperti ini, subtipe karakter ya. Nah, subtipenya CAR, subtipe integer. Nah, ini subtipenya ini dari number 38, desimalnya 0. Jadi ini berlaku untuk semua angka ya. Subtipe karakter menentukan kumpulan nilai yang sama dengan tipe dasarnya CAR. Jadi karakter adalah subtipe dari CAR. Kalau integer hanya menetapkan himpunan bagiannya, subsetnya dari nilai tipe dasar number. Jadi integer adalah subtipe yang dibatasi. Nah, untuk mendeklarasikannya, mendefinisikannya tadi ya, pakai ini yang huruf besar berarti keyword ya. Kalau yang huruf kecil kita kasih nama. Subtype name is ini tipe dasarnya, di mana subtipe adalah penentu tipe yang digunakan dalam deklarasi. Jadi nama ini kita kasih nama subtipe. Kalau tipe dasar itu dari tipenya semula yang ditentukan. Ini kalau yang tipe skalarnya, tipe dasarnya, tipe asalnya, tipe si PLSQL-nya. Terus batasan hanya berlaku untuk tipe dasar. Batasan itu ini constraint ya, lebar, digit yang menentukan presisi dan skala ukuran maksimumnya. Contoh subtipe misalkan birth date, ini nama ya, nama subtipenya karena tanggal lahir, birth date, berarti tipe dasarnya ini date, tanggal ya, not null, jadi harus diisi.
type. Counter itu natural, dari tipe data natural. Name list table of varchar, dari tipe varchar 2. Terus ini jadwal tugas ya, dati roster. Name list dari tipe tabel. Terus ada di sini boleh menggunakan juga tipe dasarnya kan waktu ya, ada waktu. Terus ada, nah kalau seperti ini contohnya percent type. Jadi percent type atau nanti row type dipakai sebagai tipe dasar dengan mengambil, ini kan maksudnya kan percent type itu kita ngambil tipenya si field ini dari tabel ini employees ya. Jadi tipe employee ID yang dideklarasikan di program ini itu sama dengan tipe data employee ID di tabel employee. Nah, supaya kita nggak harus buka lagi tabel employee, ini apa sih untuk employee ID tipenya, karena kalau nggak sama bisa aja nanti ketika kita manipulasi nggak keluar hasilnya ya. Jadi persen tipe itu tipe data di kolom database tabel ini ya, yang kita ambil, yang diwariskan sesuai dengan tipe asalnya. Nah, kompatibilitas kesesuaian ya dengan subtipe. Subtipe yang tidak dibatasi dapat dipertukarkan dengan tipe dasar. Misalkan dengan deklarasi seperti ini. Nilai ini subtype jumlah ya, akumulasi, akumulator namanya tipenya number. Nah, amount tipenya number, ada desimal. Terus total itu pakai tipe akumulator, berarti pakai tipe number ya. Nah, misalkan kita kasih nilai nih, amount itu 1000,5. Total ini kita kasih nilai amount ya. Tampilkan amount-nya berapa. Sekarang pasti ngambil dari sini kan. Terus totalnya ambil dari total, di mana total adalah akumulator. Sehingga karena akumulator itu adalah total ya, nih total itu kan akumulator. Sedangkan totalnya itu adalah amount, berarti isi amount sama dengan isi total ya. Lihat aja dari urutan ini perintah. Total itu adalah akumulator, pakai tipenya akumulator. Sedangkan total di sini di program itu adalah amount, berarti kan 1000 ya, 1000,5 sama isinya. Kalau beda gimana? Subtipe yang berbeda dapat dipertukarkan jika tipe dasarnya sama. Nih tipe dasarnya ini, jadi bisa dipertukarkan ya. Akan di sini boolean, terus ada tipe X, finish B1 ini berarti kita buat tipe yang subtipe yang beda ya. Nih finish ya. Debugging juga tipe yang beda, tapi ngambil dasar dari boolean sama ini. Misalkan kita beri nilai ini finish itu false, artinya salah ya. Debugging isinya sama dengan finish, artinya debugging itu juga false. Nah, ini bisa dipertukarkan. Saya dilihat di program lagi, if not finish artinya tidak salah ya. Kalau tidak salah, isikan X-nya dengan 2 gitu. Untuk ngecek
Kan ini not finish, sedangkan finishnya false. Untuk ngeceknya tampilkan X-nya berapa? 2. Berarti masuk tipe data yang sudah ditukarkan ini berlaku ya. Jadi bisa muncul hasilnya. Nah, subtipe yang berbeda juga dapat dipertukarkan jika tipe dasarnya berada dalam keluarga tipe yang sama. Misalkan diberikan deklarasi yang ini. Word ini karakter ya. Text itu varchar bisa sampai 1500. Word verb kata kerja itu pakai word, dimana word ini car ya. 15 kalimat teks, berarti yang ini tipe dari ini kan keluarganya sama, car sama varchar itu string, jadi satu tipe data sebetulnya ya. Nah misalkan ini verbnya saya isi program PLSQL, nah, sedangkan kalimatnya saya isi verb. Nah ini bisa diisi ya kalau si verbnya tidak terlalu panjang, tidak lebih dari ini 1500 tuh. Jadi pasti bisa muncul ya. Nih verbnya pasti muncul program SQL. Sentence juga sama. Kenapa? Karena sentence itu diisi dengan verb nih. Kayak tadi yang angka ya. Pasti hasilnya sama. Kecuali ditambahkan verb digabung dengan angka huruf apa, pasti di sini jadi beda. Itu ya untuk subtipe. Nah sekarang bagaimana mengkonversi tipe data PLSQL? Terkadang perlu untuk mengonversi nilai dari satu tipe data ke tipe data lain. Contohnya date ya, yang sering digunakan nih. Untuk menggunakan nilai date di laporan, Anda harus mengonversinya menjadi string supaya muncul tanggal. Karena kalau nggak dikonversi, nanti keluarnya angka ya, angka seri yang sudah didefinisikan Oracle-nya. PLSQL mendukung konversi ini secara eksplisit, jelas, dan implisit. Bisa otomatis. Nah, jenis konversi yang eksplisit itu untuk mengonversi nilai dari satu tipe data ke tipe data lain dengan fungsi bawaan. Misalkan car, nilai date ada to date, to number ya, atau to car yang sering kita lihat ya di contoh-contoh sebelumnya. Sebaliknya, untuk mengkonversi nilai date atau number menjadi car, pakai fungsi to car. Terus dalam kurung, variabel apa yang mau diubah. Menyertakan ekspresi aritmatika di antara string yang digabungkan dengan tanda garis ini artinya untuk menggabungkan ya. Itu bisa menghasilkan kesalahan, kecuali Anda meletakkan tanda kurung atau panggilan pakai ini kayak tukar tadi ya, date tukar, sehingga keluar hasilnya format tanggal, bukan huruf, bukan angka. Untuk yang implisit itu termasuk ya, kalau eksplisit termasuk tapi tegas, jelas. Mengonversi tipe data dari suatu nilai secara implisit ini memungkinkan kita bisa menggunakan literal atau variabel atau parameter. Misalkan dalam meneruskan literal numerik ke subprogram, kita perlu hasilnya dalam string. Jadi subprogramnya bisa menerima representasi string. Jadi pakai parameter tuh kan subprogram itu kalau nggak prosedur fungsi.
gunakan parameter tuh ditandai oleh kurung ini ya. Nah, ini variabel apanya, parameternya, terus ini prosedurnya, subprogramnya, terus pakai parameter di subprogramnya. Selanjutnya contoh nih, implicit start time, start tuh awal, finishnya ini pakai karakter ya. Perubahan waktunya nanti pakai nomor. Nah, ambil system time, ini system time dalam detik ya. Dari sistem ini sys2 itu dari sistem ya. Nah, terus prosesnya di sini tukar sysdate into finish. Nah, ini akhirnya juga ambil tanggal sistem. Nah, perubahannya finish kurangi start. Kalau dia tepat sama ya berarti hasilnya 0 ya. Finish 3, 4, 5, 2, 6. Nah, ini angka keluarnya karena kita ambil tanggal yang ada di ini, udah diubah ke karakter ya, sysdate. Angkanya sama, ini dikurangi ini karena angkanya sama ya, elapsnya perbedaannya 0 ya. Karena tanggal awal sama tanggal akhir, tanggal waktu ya, sysdate itu tanggal waktu awal, tanggal akhir itu sama, sehingga nggak ada jarak dalam detik ya. Nah, yang berikutnya perbedaan antara char dan varchar. Saat menetapkan nilai karakter ke variabel char, jika nilainya lebih pendek dari panjang variabel yang dideklarasikan, PLSQL itu akan mengosongkan panjang yang dideklarasikan. Misalkan ini last name, char-nya di pesannya 10, tapi isinya cuma 4 ya. Nah, 4, ada spasi nih 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Jadi hanya 6 yang dipakai karena kurang. Nah, tapi kalau misalkan diisinya, ini contoh akronim char 4, tapi isi akronimnya 1, 2, 3, 4 ada spasi nih, pasti hasilnya error ya, value error karena kurang, ini cuma 4. Kalau ini 6 aja pasti ini diterima. Jadi nggak boleh melebihi ya dari panjang yang sudah ditetapkan, dideklarasikan. Tipe data char cocok digunakan untuk kolom yang memiliki jumlah karakter tetap seperti KTP, nomor KTP, ID pelanggan, NIM. Kalau varchar lebih cocok digunakan untuk kolom yang berisi data yang beda-beda seperti nama, alamat, kota ya. Itu tipenya varchar ya, dalam hal ini varchar 2 ya. Nah, bagaimana membandingkan nilai karakter? Nilai karakter berarti kan variabelnya kalau nggak char ya varchar ya. Operator relasional dapat digunakan untuk membandingkan nilai karakter untuk kesetaraan atau ketidaksetaraan. Kalau setara ya berarti persis sama ya. Kalau misalkan kita bandingkan, kalau dengan yang lebih besar ya pasti ada hasilnya lebih besar, space maksudnya. Perbandingan didasarkan pada urutan penyusunan yang digunakan untuk kumpulan karakter di basis data. Ya sesuai abjad ya. Bahwa A itu lebih kecil dari B, itu urutannya. Satu nilai karakter bisa lebih besar dari yang lain jika mengikuti urutan penyusunan karakternya. Contoh misalkan last name itu kita ini 10 ya, varchar karena nama kan pakai varchar ya.
isinya false 5, cuma 5 huruf. Last name kedua juga 10 tapi isinya 7 ya, comment. Nah, kalau last name 1 lebih besar dari last name 2. Sedangkan last name 1 enggak ya, lebih kecil kan, karena cuma 5, ini 7. Kalau lebih besar tulis is greater than, lebih besar. Tapi else, kalau tidak is last name 2-nya yang lebih besar dari last name 1. Ini last name 2 berarti ini kan hasilnya adalah close, karena close itu kan last name 1 ya. Ini diukurnya bukan dari jumlah tapi urutan si abjad kan. Di sini ada S itu kan ya lebih besar dari ini. Ini sampai N ya, A B C D. Sehingga close is greater than comment. Itu bedanya kalau perbandingan karakter. Jadi berdasarkan penyusunan si abjadnya. Kalau angka beda lagi kan. Kalau angka mah 1 lebih kecil dari 2 gitu. Terus ada fungsi rtrim. Rtrim dipakai untuk menghapus semua karakter tertentu dari bagian kanan ya. Biasanya untuk menghapus spasi kalau kelebihan. Contoh employee ID nih, variabel employee ID adalah number, variabel last name itu parka 25, first name parka 20. Nah, kita beri angka ya. Nih employee ID itu 300. Ini ID-nya nomornya 300. Nama last name itu Li dengan spasi nih di bagian kanannya ya. Ada mengandung blank nih. Brenda nggak ada kan, nggak ada spasi. Nah, fungsi rtrim dipakai untuk ini menghapus spasinya. Jadi yang kita keluarkan employee ID-nya nanti muncul ini kan ya, V employee ID, name ambil dari ini rtrim last name. Kenapa pakai rtrim? Karena di sini mengandung spasi kosong ya, ada blanknya. Digabung dengan ini tanda gabung ya, gabung dengan first name sehingga keluarnya seperti ini. Employee ID dari sini. Ini nanti dicoba aja diganti. Ini kan keluarnya ini ya, seperti yang ada di tanda kutipnya. Terus ini ngambil angka mana? Ya ini. Name. Ini name rtrim last name. Jadi ininya dibuang nih, ininya nggak ada karena pakai rtrim dari kanan ya, sehingga yang keluarnya ini dikeluar hasil dari ini. Terus digabung dengan koma, ini ada koma. First name adalah si ini. Oh ya. Contoh fungsi-fungsi untuk karakter selain R juga ada L. Kalau L jadi dari left ya, left trim, potong. Nah sekarang kita ini subtopik terakhir ya kalau nggak salah, manipulasi data di PL/SQL, memasukkan pernyataan SQL. Ini kan SQL ya, select yang mengembalikan satu baris dalam blok PL/SQL. Membuat perubahan pada data dengan menggunakan DML. DML itu ya bisa insert, update, ya data manipulation language. Contoh 1, misalkan PL/SQL menampilkan first name dengan employee ID-nya 200. Gunakan select. Nah, programnya kan SQL diawali dengan blok declare ya. Declare variabel fname. Ini untuk first name. Jenisnya varchar 25.
begin select first name into F name. Ini first name dari si mana? Employee ya. F name itu dari ini PLSQL kita deklarasikan sebagai F name. Where employee ID 200 karena yang diminta employee ID yang 200. Nah, ini keluarkan pakai ini. First name is, nah karena kita deklarasinya variabel F name ini, nah F name ya, sehingga keluar first name untuk employee ID 200 adalah si Jennifer. Kalau mau ngecek pakai SQL-nya kan cukup select first name from employees where employee ID 200, pasti keluarnya juga ini. Tuh, contoh kedua, gimana menampilkan di program PLSQL, menampilkan nama, tanggal masuk kerja ya, hire date berarti ya, dan gaji untuk employee ID 100. Nih, berarti ini kan butuh hire date. Employee hire date employees dot hire. Ini pakai tipe persen ya. Artinya apa? Mengambil tipe data hire date di employee. Ini tabel employee ya. Terus gaji juga sama. Mengambil ini pakai percent type, artinya ambil tipe data salary yang ada di tabel employee. Terus F name, nah boleh aja pakai seperti ini. Caranya berarti kalau nggak pakai kita deklarasikan variabel baru F name employees dot first name percent type gitu ya. Jadi ini sama dengan first name-nya. Select first name, ini first name ke F name, hire date ke employee hire date, salary ke employee salary, from employee where employee ID-nya 100. Keluarkan first name-nya Stephen, hire date-nya 17 Juni, misalkan gajinya $24.000 ya. Itu contoh untuk membuat program PLSQL menggunakan perintah SQL Oracle ya. Nih, ini pakai select di sini sama clause where. Contoh ketiga untuk menambah pakai DML ya. Berarti pakai perintah-perintah DML di sini dipakai insert. Nah, programnya begin kita nggak perlu deklarasikan karena variabel yang ada di employee itu sudah jelas ya, kita gunakan di sini. Insert into employee, ini fieldnya cuma employee ID, first name, last name, email, tanggal sama job dan salary. Value-nya ini employee sequential next value, artinya ini untuk nomor ya, nomor urut. Misalkan di tabel employee nomor urut terakhir tuh 200. Nah, berarti ini next kan, jadi di 201. Terus nama ini untuk first name-nya, root, ini untuk last name-nya, ini untuk email. Terus hire date itu tanggal sekarang. Tanggal sekarang itu hari Jumat ya. Kalau ini saya kan ngejalaninnya minggu lalu, pasti muncul sys date-nya minggu lalu. Terus ini untuk job ID-nya, bagiannya ya. Add us, kalau nggak salah add bagian iklan ya, advertise, ini gaji. Nah, kalau ini sudah dijalankan, kita cek nih rootnya udah masuk belum ya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk menjalankan program PLSQL, nah ini kalau sukses keluar ini. Untuk
ngecek bahwa si root ini sudah disisipkan ke insert ya, sudah ditambahkan. Kita pakai select bintang from employee, keluar ini. Ternyata ada di posisi 207 ya. Tuh contoh ketiga untuk manipulasi pakai DML. Tuh, yang lainnya ya bisa dilakukan. Ya, demikianlah materi hari ini. Sampai manipulasi data ya, DML. Semoga bisa dipahami dan silakan dipraktekkan ya untuk latihan. Nah, untuk latihan formatif tentang nanti silakan di